Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Nak Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah, sudah bisa mulai pembelajaran? Sudah, Bu. Silahkan kepada ketua untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu akan mengambil absen. Siapa yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Hadir semua ya? Ya, Bu. Nah, Ibu rasa materi kita yang minggu lalu sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi sekarang, siapa yang tahu apa materi kita sekarang? Puasa. Ya, puasa. Nah, sebelum Ibu lanjut dalam pembahasan puasa ini, yang pertama kita akan membahas itu apa itu pengertian dari puasa dan dalilnya. Yang kedua, apa syarat dan rukun dari puasa. Nah, yang ketiga ada amalan sunnah pada waktu puasa. Yang keempat, hal-hal yang makruh ketika puasa. Yang kelima, hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang keenam ada hikmah puasa. Nah, materi kita itu puasa. Yang pertama kita akan membahas pengertian dan dalil dari puasa. Kita bahas dulu pengertian dari puasa ini secara bahasanya yaitu berasal dari bahasa Arab yaitu sauma, yang artinya menahan. Nah, sedangkan secara istilah pengertian puasa ini yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, yang diawali dengan niat dan dipenuhi dengan beberapa syarat. Nah, sampai di sini apakah Ibu sudah bisa memahami apa itu pengertian dari puasa? Sudah, Bu. Sudah. Kita masuk kepada dalil dari puasa. Siapa yang tahu pada surat apa dalil tentang puasa? Surat 184. Ya, surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, siapa anak Ibu yang bisa membacakan artinya? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu Bertakwa. Nah, itulah arti dari surat Al-Baqarah ayat 183. Itu kita diperintahkan untuk berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pengertian dan dalil apakah Ibu sudah bisa paham? Nah, kita masuk yang kedua, syarat dan rukun puasa. Nah, untuk syarat terbagi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Apa itu syarat wajib? Yaitu syarat yang menyebabkan seseorang untuk wajib melaksanakan puasa itu. Apa saja itu syarat wajib dari puasa? Ada yang tahu? Tidak? Nah, yang pertama Islam, yaitu seseorang yang beragama Islam wajib untuk melaksanakan puasa. Yang kedua ada itu baligh. Nah, baligh ini seseorang yang sudah berumur 15 tahun, sedangkan pada seorang laki-laki ditandai dengan terjadinya mimpi basah, sedangkan seorang perempuan ditandai dengan datangnya haid. Nah, yang ketiga ada itu berakal sehat. Nah, maksud berakal sehat ini yaitu seseorang yang bisa membedakan antara hal yang baik dan yang buruk, tidak dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan gila. Yang keempat yaitu
Yang keempat ada mampu. Nah, maksudnya mampu di sini seseorang yang mampu untuk melaksanakan puasa, seseorang yang tidak dalam keadaan sakit. Nah, jika kita dalam keadaan sakit, kita boleh tidak berpuasa namun harus mengganti pada hari yang lainnya. Nah, yang selanjutnya ada syarat wajib puasa yaitu suci dari haid dan nifas. Nah, inilah syarat wajib dari puasa. Kita masuk pada syarat sunnah. Nah, syarat sunnah tidak jauh berbeda dari syarat wajib tadi. Yang pertama itu ada Islam, yang kedua itu tamyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat bukan pada hari yang diharamkan. Nah, maksudnya bukan pada hari yang diharamkan ini seperti pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu kita tidak dibolehkan untuk berpuasa. Nah, sampai di sini apakah Ibu sudah bisa memahami syarat wajib dan syarat sah puasa? Sudah, kita masuk kepada rukun dari puasa. Nah, yang pertama ada rukun puasa itu ada niat. Nah, kita sebelum puasa diawali dengan niat. Siapa yang tahu bisa membacakan niat puasa? Tidak. Nah, niat puasa itu nawaitu shauma qadin an adai fardi syahrul ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nanti bisa lihat di buku paket ya. Nah, kita lanjut yang kedua yaitu meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Itu ada 4 macam. Yang pertama itu segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut, baik itu berupa makanan maupun minuman. Yang kedua itu sengaja muntah. Nah, jadi ini merupakan meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu kita tidak sengaja muntah. Selanjutnya itu istimna, yang keempat ada jima. Nah, kita masuk kepada amalan sunnah pada waktu puasa. Nah, amalan sunnah pada waktu puasa itu sahur. Nah, apa itu sahur? Ada yang tahu? Nah, sahur ini kita makan pada malam hari, dimulai pada malam hari sampai terbitnya fajar. Nah, setelah itu kita disuruh untuk berpuasa. Nah, sahur ini disunahkan boleh untuk minum air putih saja. Nah, yang kedua ada menyegerakan berbuka. Nah, ketika masuk berbuka, kita langsung berbuka baik itu dengan air putih atau 1 buah kurma. Yang selanjutnya memberi buka puasa. Nah, disunahkan kita untuk memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, seperti baik itu berupa air putih saja. Selanjutnya hal-hal yang makruh ketika puasa. Nah, hal-hal yang makruh ketika puasa ini yaitu sesuatu yang harus kita hindari karena dikhawatirkan jika kita melakukan hal tersebut akan membatalkan puasa. Apa saja itu? Yang pertama itu berkumur secara berlebihan. Nah, jika kita berkumur secara berlebihan dikhawatirkan akan bisa membatalkan puasa. Yang kedua, menyikat gigi. Yang ketiga, mencicipi makanan. Yang keempat, memperbanyak tidur. Dan yang kelima, berbekam. Nah, sampai di sini apakah Ibu sudah bisa memahami? Sudah, Bu. Nah, kita masuk yang kelima itu hal yang dapat membatalkan puasa. Ada anak Ibu yang tahu? Sudah, Bu. Apa tuh? Makan dengan sengaja. Ya, makan dengan sengaja itu dapat membatalkan puasa. Yang kedua itu murtad. Nah, murtad maksudnya di sini yaitu keluar dari agama Islam. Nah, yang selanjutnya keluar haid atau nifas. Dan selanjutnya merubah niat puasa. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Sudah, Bu. Nah, kita masuk yang terakhir itu hikmah dari puasa. Nah, hikmah dari puasa ini yaitu yang pertama bisa menjadikan kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Yang ketiga yaitu kita bisa memelihara kesehatan.
Nah, sampai di sini apakah Anak Ibu sudah bisa memahami materi kita? Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu akan mengajukan 3 pertanyaan. Apakah Anak Ibu sudah siap? Sudah, Bu. Nah, pertanyaan pertama, coba Anak Ibu sebutkan apa pengertian puasa secara istilah. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, yang disertai dengan niat dengan syarat puasa. Ya, betul sekali. Berarti Anak Ibu sudah bisa paham ya pengertian puasa. Sudah, Bu. Pertanyaan kedua, apa saja syarat wajib dari puasa? Islam, Ya. baligh, berakal sehat, mampu, suci dari haid dan nafas. Pertanyaan terakhir, apa hal yang membatalkan puasa? Makan dengan sengaja, Ya. murtad, merubah niat puasa. Nah, itulah pertanyaan dari Ibu. Apakah Anak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, berarti sudah paham semua ya. Nah, jangan lupa untuk membaca materi kita untuk minggu depan. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.